Pernahkah kamu merasa heran mengapa seseorang yang hidupnya tampak biasa saja justru selalu selamat dari krisis keuangan di saat terakhir? Ketika hutang menumpuk, kebutuhan mendesak, dan jalan seolah buntu, tiba-tiba saja uang datang tanpa diduga. Primbon Jawa menyebut, ini bukan kebetulan. Ada weton tertentu yang memang ditakdirkan ditolong di saat genting. Weton itu disebut weton manis, pemanis nasib yang bekerja diam-diam, namun efeknya sering membuat orang tercengang. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan weton manis dan rahasia rezekinya, mari sejenak kita saling menyapa dalam kolom komentar. Silahkan tuliskan kota asal kalian dari manapun sedang menonton. Semoga yang saat ini memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya. Yang sedang diuji sakit segera diberi kesembuhan. Yang tengah mencari pekerjaan lekas dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua senantiasa dilimpahi keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan. Amin. Bab 1. Weton manis dan energi pemanis rezeki. Dalam primbon Jawa kuno, weton manis tidak pernah disebut sebagai weton yang mudah kaya. Justru sebaliknya, ia sering digambarkan sebagai weton yang hidupnya penuh tikungan. Orang-orang yang lahir di bawah weton ini kerap menjalani masa kecil yang sederhana, bahkan ada yang tumbuh dalam keterbatasan. Namun di balik kesederhanaan itu, Primbon mencatat adanya satu unsur yang tidak dimiliki semua weton, energi pemanis. Energi ini bukan sekadar peruntungan, ia bekerja seperti bayangan, tidak terlihat tetapi selalu mengikuti. Orang weton manis sering merasa hidupnya aneh. Saat usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh, hasilnya biasa saja. Namun, ketika keadaan benar-benar genting, saat harapan hampir padam, pertolongan datang tanpa diundang. Bisa berupa orang lama yang tiba-tiba menghubungi, peluang yang muncul di waktu mustahil, atau rezeki kecil yang datang beruntun hingga cukup menutup kebutuhan besar. Primbon menyebut ini sebagai daya pangrekso, penjaga nasib yang bertugas menjaga pemilik weton agar tidak jatuh terlalu dalam. Namun konflik batin pun muncul. Banyak pemilik weton manis yang bertanya dalam diam, mengapa hidupku selalu dibuat cemas dulu, baru ditolong kemudian? Disinilah ujian pertamanya. Energi pemanis tidak datang untuk memanjakan, melainkan untuk menguji ketahanan jiwa. Menariknya, energi ini tidak aktif setiap saat. Ia hanya bekerja ketika pemilik weton berada di ambang batas. Saat rasa takut, putus asa, dan harap bercampur menjadi satu, di sanalah pemanis rezeki bergerak. Karena itu, orang weton manis sering dianggap beruntung, padahal yang mereka alami adalah ketegangan panjang yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Dalam naskah Primbon Lama disebutkan, weton manis ibarat madu yang dikerubungi lebah. Banyak orang datang, banyak pula yang pergi. Ada yang tulus membantu, ada pula yang hanya ingin mengambil manfaat. Inilah konflik lain yang sering muncul. Pemilik weton manis kerap dimanfaatkan, dipinjam uangnya,
dimintai bantuan, atau dijadikan sandaran. Ironisnya, saat mereka sendiri butuh, tidak semua orang yang dulu datang bersedia tinggal. Namun, energi pemanis rejeki tidak bekerja melalui keramaian. Ia justru memilih jalur sepi. Rejeki weton manis sering datang dari arah yang tidak disangka. Orang asing, kesempatan kecil, atau jalan yang sebelumnya diremehkan. Inilah sebabnya banyak pemilik weton ini merasa hidupnya seperti sandiwara, penuh kejutan tetapi jarang terasa aman. Primbon juga memperingatkan satu hal penting. Energi pemanis bisa melemah jika pemiliknya terlalu mengeluh. Keluhan yang berlebihan dianggap menutup jalur halus rejeki. Bukan karena rejeki membenci keluhan, tetapi karena weton manis diciptakan untuk belajar bersabar dalam ketidakpastian. Semakin kuat ia bertahan, semakin besar daya pemanis itu bekerja. Konflik memuncak ketika pemilik weton manis mulai membandingkan hidupnya dengan orang lain. Saat melihat orang lain sukses lebih cepat, lebih stabil, dan lebih tenang, muncul rasa iri yang halus. Primbon menyebut, iri inilah yang paling berbahaya. Ia tidak langsung memutus rejeki, tetapi membuat pemilik weton kehilangan kepekaan. Pertolongan masih datang, namun sering terlambat, seolah memberi pelajaran tambahan. Disinilah sisi misterius weton manis terlihat jelas. Ia bukan weton yang diberi segalanya sejak awal, tetapi weton yang selalu diberi jalan pulang. Sekeras apapun hidup menampar, selalu ada celah untuk bangkit. Bukan karena kuat, melainkan karena dijaga. Namun, bab ini menyimpan satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Jika energi pemanis rejeki begitu kuat, mengapa banyak orang weton manis justru merasa hidupnya berat dan penuh kekhawatiran? Jawabannya belum muncul di sini. Primbon sengaja menyimpannya, karena rahasia terbesar weton manis baru akan terbuka ketika kita memahami harga yang harus dibayar di balik setiap pertolongan. Dan itulah yang akan mulai terungkap pada bab berikutnya. Bab 2. Rezeki yang selalu datang terlambat. Primbon Jawa tidak pernah menggambarkan rezeki weton manis sebagai aliran yang tenang. Ia justru disebut sebagai rezeki yang datang di ujung napas. Datang terlambat tetapi tidak pernah benar-benar ingkar. Inilah paradoks yang membuat banyak pemilik weton manis merasa hidupnya seperti berjalan di atas tali tipis. Sedikit lengah saja bisa jatuh ke jurang keputusasaan. Sejak usia muda, orang weton manis sering merasakan satu pola aneh. Saat mereka berusaha menata hidup dengan rapi, menabung, atau merencanakan masa depan, selalu saja ada kejadian yang mengacaukan semuanya. Biaya tak terduga muncul, kebutuhan mendesak datang beruntun, atau kesempatan yang sudah di depan mata mendadak sirna. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu panguji, waktu pengujian. Konflik batin mulai tumbuh ketika pemilik weton manis melihat orang lain melangkah lebih stabil.
Mereka bertanya dalam hati, mengapa hidup terasa selalu tertinggal setengah langkah? Padahal usaha sudah dilakukan, doa tidak pernah ditinggalkan. Namun jawaban tidak pernah datang dalam bentuk penjelasan, melainkan dalam bentuk kejadian. Rezeki weton manis memang memiliki kebiasaan aneh. Ia muncul saat akal sudah menyerah. Ketika pintu satu persatu tertutup, ketika keberanian mulai runtuh, barulah jalan terbuka. Bisa berupa uang yang datang dari arah tak terduga, bantuan yang sebelumnya dianggap mustahil, atau solusi yang tidak pernah masuk hitungan. Dalam primbon ini disebut pitulungan ing wektu pepet, pertolongan di saat terjepit. Namun justru disinilah konflik paling tajam terjadi. Rezeki yang selalu datang terlambat menumbuhkan kecemasan kronis. Pemilik weton manis hidup dalam dua perasaan yang bertabrakan. Percaya bahwa pertolongan akan datang, tetapi takut jika kali ini tidak. Kepercayaan dan ketakutan berjalan berdampingan, menciptakan kelelahan batin yang tidak terlihat dari luar. Primbon mencatat, banyak weton manis yang tampak ceria dan tenang, padahal pikirannya jarang benar-benar beristirahat. Mereka terbiasa menyimpan kekhawatiran sendirian karena pengalaman mengajarkan bahwa kepanikan tidak mempercepat rezeki. Justru ketenangan yang dipaksakan itulah yang menjadi bagian dari ujian. Ada pula konflik lain yang lebih halus, rasa bersalah. Ketika rizki datang di saat terakhir, seringkali bersamaan dengan pengorbanan. Bisa jadi kesehatan menurun, hubungan renggang, atau harga diri tergores karena harus meminta bantuan. Primbon menyebut ini sebagai tumbal rasa, bayaran emosional yang tidak tercatat dalam hitungan materi. Semakin dewasa, pemilik weton manis mulai menyadari pola ini. Mereka bisa menebak bahwa jika hidup terasa terlalu tenang, badai kecil akan segera datang. Dan jika keadaan sudah terasa terlalu gelap, cahaya akan muncul. Namun kesadaran ini tidak serta-merta membuat hidup lebih mudah. Justru sebaliknya, muncul konflik baru. Apakah ini takdir yang harus diterima atau pola yang harus dilawan? Primbon Jowo tidak memberi jawaban langsung. Ia hanya memberi peringatan. Melawan pula rezeki weton manis dengan cara memaksa sering berakhir pada kelelahan panjang. Banyak yang mencoba mengejar stabilitas dengan cara keras, mengambil risiko berlebihan, memaksakan ambisi, atau mengabaikan keseimbangan hidup. Hasilnya, rezeki memang datang lebih cepat, tetapi hilang lebih cepat pula. Disinilah misteri rezeki terlambat itu bekerja. Ia bukan hukuman, melainkan pengatur ritme hidup. Rezeki yang datang terlalu cepat bisa membuat weton manis lupa arah. Sebaliknya, rezeki yang datang di saat terdesak memaksa pemiliknya untuk selalu ingat pada doa, pada kesadaran bahwa manusia memiliki batas. Menjelang akhir bab ini, Primbon menyelipkan satu catatan yang jarang dibahas. Rezeki weton manis tidak pernah benar-benar terlambat. Ia hanya datang sesuai dengan kesiapan batin. Semakin seseorang belajar bertahan tanpa putus asa, semakin tepat waktu pertolongan itu tiba. Bab 3. Ujian batin yang tidak pernah terlihat.
Jika bab-bab sebelumnya membahas rezeki yang datang dan pergi, maka Primbon Jawa menegaskan bahwa ujian terbesar weton manis bukanlah soal uang, melainkan batin. Inilah ujian yang tidak kasat mata, tidak terdengar oleh orang lain, dan seringkali bahkan tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Orang weton manis jarang mengeluh terang-terangan. Mereka terbiasa menahan. Dalam primbon, sifat ini disebut tahan rasa, kemampuan untuk menyimpan gejolak hati agar tidak meluap keluar. Dari luar, mereka tampak kuat, ramah, bahkan menenangkan. Namun di dalam, batinnya sering penuh pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban pasti. Konflik ini mulai terasa ketika pemilik weton manis berada di titik antara percaya dan ragu. Mereka sudah berkali-kali merasakan pertolongan datang di saat genting. Namun, pengalaman pahit yang berulang membuat hati bertanya, apakah aku akan selalu diuji seperti ini? Pertanyaan ini tidak terucap, tetapi bersemayam lama, menggerogoti ketenangan. Primbon menyebut bahwa weton manis diberi kepekaan batin yang tinggi. Mereka mudah merasakan perubahan suasana, mudah menangkap isyarat halus, dan sering memikirkan sesuatu lebih dalam dari yang terlihat. Kepekaan inilah yang menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuat weton manis lebih waspada. Di sisi lain, ia membuat hati cepat lelah. Banyak weton manis yang terjebak dalam konflik batin bernama rasa bersalah. Ketika rezeki datang, muncul rasa takut kehilangan. Ketika rezeki pergi, muncul rasa menyalahkan diri sendiri. Mereka bertanya, apakah aku kurang bersyukur? Apakah aku salah langkah? Primbon menyebut ini sebagai lingkar pikir, jebakan pikiran yang berputar tanpa ujung. Ujian batin ini sering memuncak pada usia dewasa, saat tanggung jawab semakin besar. Keluarga, pekerjaan, dan tuntutan hidup bertumpuk. Disinilah weton manis diuji untuk tidak runtuh secara perlahan. Banyak yang tetap berjalan, tetap bekerja, tetap tersenyum, padahal jiwanya mulai kehabisan tenaga. Yang lebih rumit, Primbon menyebut bahwa weton manis sering menjadi tempat bergantung orang lain. Mereka dianggap kuat, dianggap mampu, dianggap selalu punya jalan keluar. Beban ini tidak pernah diminta, tetapi datang dengan sendirinya. Menolak membuat hati merasa bersalah. Menerima membuat batin semakin sesak. Konflik ini jarang terlihat, namun sangat menguras. Dalam naskah lama Primbon, disebutkan bahwa weton manis sering bermimpi aneh di masa-masa berat hidupnya. Mimpi jatuh, mimpi tersesat, atau mimpi terlambat datang ke suatu tempat. Ini bukan pertanda buruk, melainkan cerminan batin yang sedang mencari pijakan. Namun, tidak semua orang memahami pesan ini. Banyak yang mengabaikannya hingga batin semakin tertekan. Ujian batin mencapai titik paling berbahaya ketika weton manis mulai merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang. Mereka merasa tidak ada yang benar-benar memahami apa yang dirasakan.
Disinilah muncul godaan terbesar, menyerah secara perlahan. Bukan menyerah pada hidup, tetapi menyerah pada harapan. Primbon memberi peringatan keras pada fase ini. Jika weton manis kehilangan harapan, energi pemanis yang selama ini menjaga akan melemah. Bukan karena ditarik, tetapi karena pemiliknya sendiri menutup pintu batin. Rezeki masih mungkin datang, namun tidak lagi memberi rasa lega, hanya sekadar menunda runtuhnya jiwa. Namun, justru di titik tergelap inilah ujian batin menyimpan rahasia. Primbon menyebut, siapapun weton manis yang mampu bertahan tanpa membenci hidupnya sendiri akan mengalami perubahan batin. Ia tidak lagi menunggu rezeki dengan gelisah, tetapi dengan pasrah yang tenang. Inilah tanda kedewasaan jiwa. Bab ini belum memberi kelegaan, karena ujian batin weton manis tidak selesai begitu saja. Ia akan terus berlanjut, berubah bentuk, dan menuntut keputusan besar. Apakah pemilik weton manis akan terus memikul semuanya sendirian, atau mulai memahami bahwa tidak semua beban harus ditanggung sendiri? Jawaban dari konflik batin ini akan membuka pintu menuju bab berikutnya, tentang kesalahan fatal yang tanpa sadar sering dilakukan, dan bagaimana satu pilihan kecil bisa menentukan apakah energi rezeki tetap mengalir atau justru menghilang perlahan. Bab 4. Kesalahan fatal yang perlahan menutup pintu rezeki. Primbon Jawa selalu memberi peringatan halus sebelum bencana datang. Bukan dalam bentuk larangan keras, melainkan isyarat yang sering diabaikan. Pada weton manis, kesalahan fatal jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia datang perlahan, hampir tidak terasa, seperti pintu yang dibiarkan terbuka sedikit demi sedikit hingga akhirnya angin dingin masuk dan memadamkan pelita. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan pemilik weton manis adalah merasa kebal dari kekurangan. Karena terbiasa ditolong di saat terdesak, muncul keyakinan diam-diam bahwa nanti juga ada jalan. Keyakinan ini awalnya menenangkan, namun lama-kelamaan berubah menjadi kelengahan. Primbon menyebut fase ini sebagai kesadaran semu, rasa aman palsu yang justru berbahaya. Konflik mulai terasa ketika rejeki tidak lagi datang secepat biasanya. Pemilik weton manis mulai gelisah. Mereka mengulang kebiasaan lama, menunggu, berharap, dan meyakinkan diri bahwa pertolongan akan muncul. Namun kali ini, waktu berjalan lebih lambat. Kebutuhan mendesak semakin dekat, sementara jalan keluar belum terlihat. Disinilah Primbon mengatakan, energi pemanis sedang diuji, bukan hilang. Kesalahan kedua yang jarang disadari adalah melupakan keseimbangan. Weton manis sering berada di posisi pemberi, memberi tenaga, waktu, bahkan uang tanpa menghitung batas. Awalnya niat baik, namun ketika memberi dilakukan dengan rasa terpaksa atau ingin dianggap baik, energi pemanis mulai retak. Dalam Primbon, memberi tanpa keikhlasan menciptakan hutang batin yang lebih berat dari hutang materi. Konflik memuncak saat pemilik weton manis mulai merasa lelah namun tetap memaksakan diri. Mereka takut dianggap berubah, takut mengecewakan, takut ditinggalkan.
Ketakutan inilah yang perlahan menggerogoti kekuatan batin. Rezeki masih ada, tetapi tidak lagi memberi ketenangan. Datang dan pergi tanpa meninggalkan rasa cukup. Kesalahan ketiga adalah mengabaikan tanda-tanda kecil. Primbon menyebut bahwa sebelum pintu rezeki tertutup, selalu ada peringatan. Usaha yang terasa berat tanpa sebab, uang yang cepat habis untuk hal tak penting, atau hubungan yang tiba-tiba renggang. Banyak weton manis menganggap ini kebetulan. Padahal itu adalah bahasa halus yang meminta mereka berhenti sejenak dan menata ulang niat hidup. Ada pula kesalahan yang paling berbahaya, namun paling sulit dikenali. Kesombongan yang tersembunyi. Bukan sombong dalam ucapan, melainkan dalam hati. Merasa aku selalu bisa bertahan. Merasa aku sudah terbukti kuat. Primbon menyebut, kesombongan seperti ini tidak mematikan rezeki secara langsung, tetapi mengubah jalurnya. Rezeki tetap datang, namun lewat cara yang lebih menyakitkan. Konflik batin mencapai titik genting ketika pemilik weton manis mulai bertanya, "Mengapa hidupku terasa semakin berat, padahal aku tidak berubah?" Disinilah plot misterius Primbon bekerja. Ternyata perubahan itu tidak terjadi di luar, melainkan di dalam. Energi pemanis bukan hilang, tetapi menunggu kesadaran. Primbon mencatat satu rahasia penting. Rezeki weton manis hanya mengalir lancar ketika pemiliknya ingat bahwa ia hanyalah penjaga, bukan pemilik mutlak. Saat rasa memiliki berubah menjadi rasa menguasai, aliran itu mengecil. Saat rasa syukur berubah menjadi tuntutan, pintu mulai tertutup. Namun bab ini tidak berakhir pada keputusasaan. Justru di tengah kesalahan-kesalahan itu, Primbon menyelipkan harapan. Pintu rezeki yang tertutup perlahan masih bisa dibuka kembali, asalkan pemilik weton manis berani berhenti, mengakui lelahnya, dan memperbaiki niat terdalamnya. Tetapi ada satu kenyataan pahit yang belum diungkap sepenuhnya. Tidak semua pemilik weton manis menyadari kesalahan ini tepat waktu. Sebagian baru sadar setelah kehilangan sesuatu yang paling berharga. Bukan uang, bukan pekerjaan, melainkan makna hidup itu sendiri. Dan di sanalah, pada titik kehilangan itulah, rahasia terbesar weton manis justru akan menampakkan wajah aslinya. Sebuah kebenaran yang akan mengubah cara pandang tentang rezeki, takdir, dan tujuan hidup, yang akan terungkap sepenuhnya di bab terakhir. Pada akhirnya, seberapa dalam pun Primbon membaca weton, semua itu hanyalah ikhtiar manusia untuk memahami tanda-tanda kehidupan. Rezeki, ujian, dan pertolongan sejati tetap berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebaik-baik pengatur nasib yang memberi kecukupan pada waktu yang paling tepat, meski sering tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena itu, jangan pernah menjadikan perhitungan weton sebagai sandaran utama, melainkan sebagai pengingat agar kita tetap rendah hati, sabar, dan tidak putus asa. Jadikan setiap kesempitan
sebagai panggilan untuk mendekat kepadanya, bukan untuk meragukan kasih sayangnya. Tetaplah berikhtiar, perbaiki niat, luruskan langkah, dan perbanyak doa. Jika pembahasan ini memberi manfaat dan membuka sudut pandang baru, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe agar kebaikan ini terus mengalir dan menjangkau lebih banyak hati yang sedang berjuang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, ketenangan, dan kebahagiaan dalam hidup kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.